Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel ini membahas tentang dimensi sejarah Indonesia. Materi video ini diambil dari berbagai sumber. Buang energi negatif dan ambil sisi positifnya. Selamat menyaksikan. Jejak keislaman dan kewalian Pangeran Pamanarasa atau Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi seorang raja besar dari Pakuan, Pajajaran, seorang muslim juga seorang wali Allah. Putra dari Prabu Anggalarang kerajaan Gajah dari dinasti Galuh yang berkuasa di Surawisesa atau Keraton Galuh. Pada masa mudanya dikenal dengan nama Raden Pamanarasa. Diasuh oleh Ki Gedeng Sindangkasih, seorang juru pelabuhan Muara Jati. Silsilah Prabu Siliwangi sebagai keturunan ke-12 Maharaja Adimulya. Maharaja Adimulya atau Ratu Galuh Ajar Sukaresi nikah Kadewi Naganingrum atau Nyai Ujung Sekarjingga Apuputra, Prabu Jungwanara Apuputra, Sri Ratu Purbasari Apuputra, Prabu Linggahyang Apuputra, Prabu Linggawesi Apuputra, Prabu Susuk Tunggal Apuputra, Prabu Banyak Larang Apuputra, Prabu Banyakwangi Apuputra, Prabu Mundingkawati atau Prabu Linggabuana Apuputra, Prabu Wastu Kencana atau Prabu Niskala Wastu Kencana Apuputra, Prabu Anggalarang atau Prabu Dewata Niskala, nikah Kadewi Siti Samboja atau Dewi Rengganis Apuputra, Sri Baduga Maharaja atau Waliullah Jaya Dewata Raden Pamanarasa tahun 1459 hingga 1521 Masehi. Gelar Prabu Siliwangi. Gaduh asisten maung bodas di bangsa Jin ngarana Citablu atau Prabu Giling Wesi Sakti di Curug Sawer Talaga Majalengka, makom Prabu Siliwangi di Rancamaya, Bogor. Ngausna ka Syekh Kuro Karawang atau Syekh Hasanuddin bin Yusuf Al-Husaini Mazhab Hambali, guru Prabu Siliwangi. Yang pertama, Syekh Kuro Karawang atau Syekh Hasanuddin bin Yusuf Bani Al-Husain, guru Prabu Siliwangi. Yang pertama, Syekh Kuro Karawang atau Syekh Hasanuddin bin Yusuf Bani Al-Husain, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua, Syekh Datuk Kafi Cirebon yang juga dari Bani Al-Husain, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekilas sirah atau riwayat hidup Pangeran Pamanarasa atau Prabu Siliwangi. Pangeran Pamanarasa menjadi raja di Kerajaan Gajah semenjak abad 14 setelah Pangeran Anggalarang mengajarkan kembali keilmuannya untuk menjadi seorang raja. Agar bisa memimpin kerajaan dan rakyat-rakyatnya, dari situlah Pangeran Pamanarasa diangkat oleh ayahnya Pangeran Anggalarang menjadi raja kedua dari Kerajaan Gajah. Yang disebut-sebut Kerajaan Gajah itu simbol atau tanda lambang kerajaan yang dibawa dari adat atau budaya. Karena jika punya kerajaan harus tahu nama kerajaannya. Pangeran Pamanarasa berkelana dan mempunyai macan putih dari bangsa Jin. Pangeran Pamanarasa ingin mencoba keluar meninggalkan saudara-saudaranya, yakni Prabu Rangga Pupuan dan Prabu Jaya Pupukan dan rakyat Gajah, untuk keluar dari Kerajaan Gajah guna mencari ilmu dan mengunjungi kerajaan-kerajaan yang lain, sambil beliau memperkenalkan diri bahwa beliau yang memegang Kerajaan Gajah. Beliau pergi sendiri, tidak dikawal oleh satu orang pun, padahal prajurit-prajuritnya banyak yang menawarkan diri agar dikawal. Tetapi beliau tetap pergi sendiri. Setelah beliau keluar dari hutan,
Beliau merasa haus lalu mencari air untuk minum. Akhirnya Pangeran Pamanarasa menemukan air terjun yang besar, atau air terjun ini bernama Curug Sawer di Majalengka. Setelah beliau mendatangi air terjun tersebut, Pangeran Pamanarasa kaget karena di sekelilingnya banyak harimau putih nan besar. Harimau putih tersebut menghampiri Pangeran Pamanarasa. Sudah hampir sampai tinggal beberapa langkah lagi, harimau putih itu mau menerkam Pangeran Pamanarasa. Pangeran Pamanarasa memakai keilmuannya membuat gulungan angin besar, dan angin tersebut dibentuk dan dipadukan dengan air terjun yang mengalir menggunakan tenaga dalam ilmu kanuragan. Dibentuklah menjadi gulungan angin dan air yang dijadikan senjata untuk melawan harimau putih itu. Ternyata tak ada pengaruhnya bagi harimau putih itu, karena harimau putih itu jelmaan dari jin ifrit, sehingga harimau putih itu menerkam Pangeran Pamanarasa, dan Pangeran Pamanarasa pun menangkisnya dengan gelang timah yang ada di tangannya, sehingga harimau putih itu pun menjerit kesakitan. Dari situlah Pangeran Pamanarasa mengetahui kelemahan harimau putih itu, yakni dengan gelang yang terbuat dari timah. Maka dibukalah dua gelang timah itu dari kedua tangannya. Ketika harimau putih itu mau menerkam, dengan gesitnya Pangeran Pamanarasa memasukkan gelang dari timah itu ke kedua tangan harimau putih itu, dan satu gelang lagi ke kedua kaki harimau putih itu, sehingga dari situlah harimau putih itu pun kalah tak berdaya, menjerit meminta ampun kepada Pangeran Pamanarasa. Dari kejadian itulah Pangeran Pamanarasa mengetahui bahwa harimau putih itu bukan harimau biasa, karena harimau itu bisa berbicara seperti manusia. Maka harimau putih jadi-jadian yang mau mencelakakan Pangeran Pamanarasa itu pun bertobat, dan ia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang sudah dilakukan padanya. Sebelum Pangeran Pamanarasa berangkat, harimau putih jadi-jadian itu memberi pakaian, karena pakaian pangeran sobek bekas pertarungan tadi. Pangeran Pamanarasa dikasih pakaian dari kulit harimau oleh harimau putih jelmaan dari jin itu. Harimau putih jelmaan dari jin itu merasa kurang cukup apabila hanya memberi pakaian saja. Jadi dia memutuskan untuk mengabdi kepada Pangeran Pamanarasa dengan mendampingi beliau. Pangeran Pamanarasa kembali ke kerajaan dengan Mongolpati. Pangeran Pamanarasa perasaannya tidak tenang. Beliau takut ada apa-apa sesuatu yang buruk menimpa pada kerajaannya. Pangeran Pamanarasa menempuh perjalanan dalam waktu 3 hari untuk sampai ke kerajaan. Eyang Jayaperkasa yang disuruh dan dititipi memegang kerajaan mendapatkan surat dari kerajaan Mongolpati untuk masalah wilayah. Surat dari kerajaan Mongolpati yang isinya surat mengajak berperang. Eyang Jayaperkasa menggantikan Pangeran Pamanarasa dikarenakan 3 hari lagi dari kerajaan Mongolpati mau menyerang ke kerajaan Gajah. Secara terus-menerus berlangsung dengan hebatnya, saling hantam senjata tajam dan sebagainya. Tidak lama kemudian harimau putih jelmaan dari jin itu mendadak keluar berhamburan, entah dari mana datangnya. Ada beberapa harimau putih muncul menyerang prajurit Mongolpati. Tak lama lagi kemudian prajurit kerajaan Mongolpati mundur kocar-kacir diamuk harimau putih. Sebagian lagi mati oleh harimau putih. Siang itu juga perang selesai. Harimau putih berjejer menghadap Panglima Eyang Jayaperkasa dan prajuritnya. Tak lama kemudian di hadapan harimau putih yang berbaris, Pangeran Pamanarasa mendadak ada di samping harimau putih yang lebih besar. Dari sana prajurit-prajurit tertunduk menyembah kepada beliau.
Seketika harimau putih yang berbaris lenyap menghilang. Tinggal satu lagi yang di samping Pangeran Pamanah Rasa, mengganti nama kerajaan gajah menjadi Pakuan Pajajaran dan membuat simbol senjata kujang yang pertama. Pangeran Pamanah Rasa sudah menghitung nama apa yang baik untuk mengganti nama kerajaan yang sekarang. Terus beliau mempertimbangkan bersama panglimanya. Kata Pangeran Pamanah Rasa, negara kita negara Sunda, maka kita bisa disebut orang Sunda. Kemudian sekarang zamannya sudah agak beda, bukan zaman purba lagi. Memang sejak dulu kerajaan gajah terkenal berkat Ramahanda saya yang masih termasuk zaman purba, dengan simbol gajah disatukan jadi simbol kerajaan. Datang dari petunjuk yang jadi kekuatan berdirinya kerajaan gajah. Juga sama, negara ini juga ada nama, yaitu negara yang kita diami adalah tataran Sunda, yang termasuk dari simbolnya yaitu binatang yang paling buas yaitu harimau Sunda tersebut harus benar-benar dipegang oleh saya. Jadi harus dipercepat membuat barang-barang yang membentuk pisau untuk ciri dari kerajaan Sunda sebagai simbol yang bisa menyimpan kekuatan. Buatkan pisau berbentuk harimau sebanyak 3 buah. Pada waktu itu juga Pangeran Pamanah Rasa menyuruh ke Eyang Jaya Perkasa untuk membuat senjata, yaitu harus menyimbolkan tataran Sunda. Senjata Sunda yaitu pisau yang berbentuk harimau. Sebagai awal mula sejarah dibuatnya 3 senjata yang berbentuk harimau 3 warna, yaitu kuning, hitam, dan putih. Senjata-senjata tersebut diminta untuk langsung dibuatkan. Senjata pertama yang berwarna hitam dibuat dari batu yang jatuh dari langit yang sering disebut meteor, yang dibakar oleh Pangeran Pamanah Rasa sendiri. Dibentuk besi yang diperuntukkan untuk membuat senjata tersebut. Senjata kedua dibuat dari air api yang dingin, yang warnanya kuning dibekukan menjadi besi kuning. Senjata ketiga dari besi biasa yang direndam dalam air hujan menjadi putih berkilau. Barang sudah jadi, tinggal namanya. Semalam penuh Pangeran Pamanah Rasa memikirkan nama untuk barang itu. Tepat ayam berkokok, tepat ditemukan nama untuk 3 barang tersebut, yaitu dengan bahasa sandi. Bahasa itu sangat tepat untuk barang senjata yang sudah jadi, yaitu namanya kujang, dikarenakan barangnya ada 3. Beda-beda warna tapi bentuknya sama, disebut jadi kujang 3 serangkai, yang artinya beda-beda tapi tetap sama, atau nama yang beda warna tapi berkaitan. Dikarenakan bentuknya sama, Pangeran Pamanah Rasa bicara lagi. Nah, saya ini ada petunjuk, yaitu jika dari barang sudah selesai, sekarang masalah nama kerajaan. Dikarenakan saya ada yang membantu, yaitu bangsa jin atau harimau gaib. Jadi saya membawa nama kerajaan dari negara gajah dengan kerajaan harimau. Bila disatukan maka namanya disebut Pakuan Pajajaran, disatukan lagi oleh barang yang 3 itu yang namanya kujang, jadi tepat sudah. Nah, di Tatar Sunda ini lahir kerajaan Pajajaran. Eyang saat mengganti kerajaan ini namanya bukan untuk saya sendiri, tapi untuk rakyat semua, supaya ada perubahan untuk semuanya. Oleh karena itu kita semua harus mengikuti zaman. Sekarang sudah agak maju zamannya, dikarenakan harus diiringi oleh ilmu ekonomi. Hal itu dari melihat kerajaan yang lain. Hal itu juga untuk merebut kerajaan Galuh yang membayar Mongolpati untuk menyerang kerajaan kita. Jadi kita juga sama, kita serang kerajaan Galuh dengan tenaga baru.
prajurit gajah dan prajurit harimau kita satukan. Prajurit gajah dan prajurit harimau kita satukan memakai bahasa sandi. Jadi nama ini Pajajaran. Nah, begitu barangkali rencana saya. Pangeran Pamanarasa bicara ke panglimanya dikarenakan ingin didukung oleh panglimanya. Jawab Eyang Jaya Perkasa, "Iya pangeran, saya mengikuti. Dikarenakan itu petunjuknya. Laksanakan saja, jangan takut, dibantu oleh saya, insya Allah." Nah, itu jawaban dari Eyang Jaya Perkasa dengan menyebut insya Allah dikarenakan eyangnya seorang yang beragama Islam beda dengan pangerannya. Pangeran Pamanarasa masuk Islam oleh Syekh Kuro. Pangeran Pamanarasa berganti nama menjadi Pangeran Pamanarasa masuk Islam oleh Syekh Kuro. Pangeran Pamanarasa berganti nama menjadi Pangeran Pamanasari untuk menaklukkan Syekh Kuro, yakni Syekh Hasanuddin bin Yusuf dari Bani Husain, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atas perintah ayahandanya Prabu Anggalarang, namun waktu mau menyerang ke pesantren Kuro yang berada di Karawang milik Syekh Kuro, Pangeran Pamanasari mendengar alunan bacaan Al-Quran yang merdu sekali, sehingga penyerangan pun dibatalkan. Akhirnya Pangeran Pamanasari menyelidiki siapakah gerangan yang telah membaca Al-Quran itu. Ternyata setelah diselidiki, yang membaca Al-Quran itu seorang gadis yang cantik jelita, sehingga Pangeran Pamanasari terpikat oleh kecantikannya. Kemudian Pangeran Pamanasari mendatangi Syekh Kuro untuk melamar gadis cantik jelita itu, yang tadinya bertujuan menyerang jadi berbalik haluan menjadi bentuk pelamaran. Namun Syekh Kuro menyarankan agar mendatangi ayah aslinya yang bernama Ki Gedeng Tapa. Beberapa hari kemudian Pangeran Pamanarasa meminta kepada Ki Gedeng Tapa membawa putrinya untuk dinikahi oleh Pangeran Pamanasari. Penawaran itu sudah diserahkan semuanya kepada Syekh Kuro, sebab Nyi Subang Larang sudah menjadi putri angkat Syekh Kuro. Pangeran Pamanasari datang lagi ke Syekh Kuro. Setelah sampai di tempat Syekh Kuro, Pangeran Pamanasari berbicara hanya pokok masalah penting saja, yaitu tentang mau menikahi Nyi Mas Subang Larang. Syekh Kuro menerima lamaran Pangeran Pamanasari, namun dalam masalah itu Syekh Kuro meminta syarat yang harus dipenuhi dan dilakukan, yaitu 3 syarat. Yang pertama harus masuk Islam, yang kedua harus belajar ngaji, yang ketiga harus berangkat dulu ke haji. Itulah 3 syarat yang diberikan oleh Syekh Kuro kepada Pangeran Pamanarasa. Pangeran Pamanasari kebingungan dengan persyaratan tersebut karena terlalu berat buat beliau karena beliau dari agama Hindu. Tetapi karena ada yang ingin dicapai oleh Pangeran Pamanasari, maka Pangeran Pamanasari memutuskan untuk menerima 3 syarat dan Syekh Kuro berjanji menentukan waktu untuk mengislamkan Pangeran Pamanasari, yaitu 1 hari setelah Pangeran Pamanasari menyanggupinya. Tidak terlalu lama waktu yang ditunggu telah tiba. Pangeran Pamanasari siap untuk diislamkan. Beliau datang kepada Syekh Kuro untuk diislamkan. Ketika sampai ke tempatnya Syekh Kuro, semua orang dikumpulkan ke dalam ruangan. Ki Gedeng Tapa menyaksikan Pangeran Pamanasari diislamkan. Tidak terlalu lama Pangeran Pamanasari diberikan janji oleh Syekh Kuro sambil memegang tangannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat atau syahadatain. Setelah selesai membaca syahadat, kemudian dicukur rambut
kekufurannya dan mandi masuk Islam, kemudian disunat, dan Pangeran Pamanasari dianggap sah menjadi muslim. Seminggu kemudian Pangeran Pamanasari langsung menjalankan syarat yang kedua, yaitu belajar ngaji. Syekh Kuro langsung mengajarkan. Siang malam Pangeran Pamanasari belajar ngaji dengan Syekh Kuro karena ingin bisa serta ingin cepat mengejar pada syarat yang ketiga. Tidak lama kemudian, setelah 5 bulan, Pangeran Pamanasari bisa ngaji seperti membaca huruf Arab, sholat, dan pemikiran Islam seperti apa artinya Islam. Semua ilmu agama Islam telah diserapnya. Syekh Kuro bingung dan heran, Pangeran Pamanasari bisa belajar dengan cepat. Padahal sampai tingkatan semua itu bisa butuh waktu sekitar 2 atau 3 tahun. Pangeran Pamanasari langsung meminta syarat yang ketiga, yaitu naik haji. Syekh Kuro langsung menyiapkan Pangeran Pamanasari sebab Pangeran Pamanasari mau dibawa ke Arab, yaitu ke Mekah, tempat orang naik haji. Beliau dikasih tahu dulu oleh Syekh Kuro harus iktikaf, berdiam diri di Mekah selama 40 hari. Pangeran Pamanah Rasa berangkat haji setelah Syekh Kuro menjelaskan. Pangeran Pamanasari mengerti dan menyanggupi. Pada malam itu juga Syekh Kuro membawa Pangeran Pamanasari ke Mekah. Pangeran Pamanasari berangkat ke Mekah dibawa terbang oleh Syekh Kuro. Sampai ke Mekah membutuhkan waktu 1 malam. Berangkat malam sampai subuh. Tiba di Mekah langsung sholat subuh. Setelah sholat subuh, Syekh Kuro dengan Pangeran Pamanasari istirahat dulu. Setelah istirahat langsung melaksanakan ibadah haji. Sejak pertama melaksanakan sholat berjamaah sampai amalan-amalan yang diajarkan oleh Syekh Kuro diamalkan. Sehari penuh berkeliling Ka'bah. Pangeran Pamanasari kebingungan kenapa dirinya jadi begini. Sudah beberapa hari Pangeran Pamanasari ada perubahan dalam dirinya. Sedikit-sedikit dosa dan kejadian-kejadian oleh beliau yang dialami seperti nyata, kelihatan nampak seperti mimpi buruk atau jelek. Pangeran Pamanasari sampai menangis habis-habisan di depan Ka'bah. Semenjak itu Pangeran Pamanasari percaya Islam dan percaya adanya Allah. 40 hari tidak terasa sudah berlalu. Pangeran Pamanasari dibawa pulang oleh Syekh Kuro. Setelah sampai kembali ke tempat, banyak yang berkumpul menunggu yang pulang dari haji. Malam itu juga Syekh Kuro dengan Pangeran Pamanasari sudah sampai di tempat pulang dari haji. Karena malam itu sudah pada lelah, tidak terlalu lama setelah mengobrol lalu istirahat. Ayam sudah berkokok, yang artinya waktu sholat subuh. Pangeran Pamanasari yang biasanya bangun pagi setelah matahari bersinar, tetapi sekarang masih gelap juga sudah bangun untuk sholat subuh dengan Syekh Kuro. Setelah sholat subuh, Pangeran Pamanasari melanjutkan wirid dan zikir sampai matahari terbit. Setelah selesai wirid dan zikir, Pangeran Pamanasari ditanya oleh Syekh Kuro dalam masalah pernikahannya dengan Nyai Subang Larang. Dari situ Pangeran Pamanasari ingin bicara dulu kepada semuanya, karena sebelumnya beliau ada niat hati yang jelek. Setelah belajar dengan Syekh Kuro, Pangeran Pamanasari mengalami banyak perubahan dalam dirinya dan tahu mana ajaran yang benar dan mana ajaran yang salah. Oleh karena itu Pangeran Pamanasari menjelaskan yang sebenarnya bahwa dia yang sebenarnya adalah raja di kerajaan Pajajaran. Setelah dijelaskan, ada yang terkejut, ada yang langsung menyembah dan sebagainya. Tetapi Syekh Kuro biasa saja, karena sudah tahu dari awalnya juga tidak ada yang membuat marah satupun, malahan senang Pangeran Pamanasari berterus terang. Pamanasari menikah dengan Nyimas Subang Larang dikarenakan Syekh Kuro sudah berjanji kepada
Pangeran Pamanasari dalam syarat yang ketiga, yaitu menikahkan Nyimas Subanglarang dengan Pangeran Pamanasari. Pangeran Pamanasari langsung gembira mendengar perkataan Syekh Kuro. Semua yang ada di situ terus memastikan atau menentukan hari-harinya untuk pernikahan yang baik. Itu semua diserahkan kepada Syekh Kuro yang lebih mengetahui waktu yang baik. Tidak lama waktu sudah ditentukan oleh Syekh Kuro. Ada waktu 3 hari untuk mempersiapkannya. Waktu 3 hari terasa cepat. Tidak disangka-sangka Pangeran Pamanasari menikah juga dengan Nyimas Subanglarang. Pada hari itu pesta besar dilaksanakan, namun hanya dipenuhi oleh para santri Syekh Kuro saja, dari pertama sampai akhir, yakni tanpa memberitahukan ayahandanya dan rakyat Pajajaran. Pangeran Pamanarasa atau Pamanasari menjadi penguasa di Cirebon dan bergelar Prabu Siliwangi. Kemudian Pangeran Pamanasari menikah dengan Nyimas Ambetkasih, putri kandung Raja Sindangkasih Majalengka, yakni putri Ki Gedeng Sindangkasih. Pangeran Pamanasari dengan Nyimas Ambetkasih resmi menjadi suami istri. Pangeran Pamanasari berkumpul dengan istri-istrinya menjadi hidup bersama-sama. Tidak lama kemudian Ki Gedeng Sindangkasih menyerahkan sebagian tanah Cirebon karena yang sebagian lagi kepunyaan Ki Gendeng Tapa Raja Singapura. Lantas Pangeran Pamanasari menerima pemberian mertuanya itu. Tidak lama kemudian Ki Gendeng Tapa sudah tua dan berusia lanjut. Akhirnya yang sebagiannya lagi diberikan juga kepada Pangeran Pamanasari. Jadi tanah Cirebon dipegang oleh Pangeran Pamanasari semuanya. Tidak lama kemudian para sesepuh berkumpul dengan Pangeran Pamanasari. Ki Gedeng Tapa, Ki Gedeng Sindangkasih, Ki Dampu Awang dan Prabu Susuk Tunggal beserta istri-istrinya Pangeran Pamanasari, yakni ada 4. Nyimas Ambetkasih, putri kandung Ki Gedeng Sindangkasih, Nyimas Subanglarang, Nyimas Aci Putih Putri, dan Nyimas Ratna Mayang Sunda atau Nyimas Kentring Mani. Istri yang pertama Nyimas Aci Putih Putri dari Ki Dampu Awang. Istri yang kedua yaitu Nyimas Subanglarang, putri Ki Gedeng Tapa. Istri yang ketiga yaitu Nyimas Ambetkasih, putri kandung Ki Gedeng Sindangkasih. Istri yang keempat yaitu Nyimas Ratna Mayang Sunda atau Nyimas Kentring Manik, putri Prabu Susuk Tunggal. Semuanya pada kumpul sebab Pangeran Pamanasari sakti mandraguna dan pintar. Terkenal di mana-mana, ia menguasai kerajaan Pajajaran. Pangeran Pamanasari oleh sesepuh diberi julukan Sang Prabu Siliwangi, yang artinya raja kerajaan Pajajaran yang harum di mana-mana, terkenal di mana-mana. Pangeran Pamanarasa atau Pangeran Pamanasari menjadi terkenal dengan gelar Sang Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi hidup jaya sampai dengan beliau mempunyai putra dari istri yang pertama, yakni Nyimas Aci Putih Putri dari Ki Dampu Awang berputra. Yang pertama Munding Sari Ageng atau Raden Arya Seta. Yang kedua Munding Kelemu Wilamantri atau Mantri Kasurudan Tapa atau Mantri Kasurtapa. Yang ketiga Munding Dalem. Yang keempat Dalem Manggularang. Yang kelima Balik Layaran alias Sunan Kebuwarna. Dan dari istri yang kedua yakni dari Nyimas Subanglarang mempunyai 2 orang putra dan 1 orang putri. Yang pertama Pangeran Cakrabuana atau Walang Sungsang atau Haji Abdullah Iman bergelar Sunan Caruban. Yang kedua Syarifah Mudaim Nyimas Larang Santang. Dan yang ketiga Raja Sangara atau Prabu Kian Santang atau Haji Mansur bergelar Sunan Rohmat Suci Godok Garut. Ketiga-tiganya masuk Islam seperti kata pepatah orang Sunda.
Uyah mah tara TS kaluhur. Artinya sifat orang tua turun ke anak. Mana mungkin ayahnya Hindu, anaknya Islam. Karena keumuman orang Sunda menganut Islam tabi'i, yakni Islam turunan. Karena ayahnya Islam maka anaknya juga Islam. Dan dari istri ketiga yakni dari Nyimas Ambedkasih mempunyai dua orang putra, yakni yang pertama Prabu Liman Sanjaya dan yang kedua Raden Sati alias Prabu Wastu Dewata atau Prabu Basuda. Dan dari istri yang keempat yakni dari Nyimas Ratnama yang Sunda atau Nyimas Kentring Manik berputra. Yang pertama Prabu Surawisesa atau Raden Jaka Mangundra, Prabu Gantangan atau Munding Laya Dikusuma. Prabu Surawisesa atau Raden Jaka Mangundra, Prabu Guru Gantangan atau Munding Laya Dikusuma atau Jaka Puspa atau Raden Gantangan Wangi Mangkurat Mangkunagara, Raden Gantang Nagara, Raden Kentang Papuan atau Raden Negen, Raden Mumut, Raden Amet atau Raden Cemet. Prabu Siliwangi menghilangkan kerajaan Pajajaran pindah ke alam jin atau alam gaib. Prabu Siliwangi dari keempat istrinya beliau mempunyai keturunan sampai beliau lupa terlalu lama tinggal di Cirebon. Tidak lama kemudian datanglah prajurit Pajajaran yang diutus oleh panglimanya untuk menjemput Prabu Siliwangi kembali pulang ke kerajaan. Karena kerajaan Pajajaran membutuhkan seorang raja. Prabu Siliwangi bingung karena sudah berbeda agama. Prabu Siliwangi sudah Muslim sedangkan di kerajaan Pajajaran masih beragama Hindu. Akhirnya Prabu Siliwangi mengambil jalan pintas untuk menyelesaikan masalah itu. Sebelum pergi, Prabu Siliwangi berpesan kepada seluruh istrinya agar tanah Cirebon dan ajarannya harus turun-temurun sampai pada anak cucu mereka. Lalu Prabu Siliwangi berangkat kembali ke kerajaan Pajajaran bersama para prajurit dan ditemani oleh macan putih dari bangsa jin yang telah diangkat menjadi panglima oleh Prabu Siliwangi. Waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke kerajaan Pajajaran sekitar 3 hari. Tetapi karena Prabu Siliwangi telah mempunyai ilmu saifi angin, maka tak disangka-sangka mereka bisa sampai tujuan hanya dalam waktu setengah hari. Seluruh rakyat kerajaan dan segenap keluarga menyambut kedatangan Prabu Siliwangi. Mereka menyembah Prabu sepanjang jalan menuju kerajaan. Lalu Prabu disambut dengan sukacita oleh kakeknya Panglima Eyang Jayakarsa. Prabu Siliwangi masuk ke dalam kerajaan, tak ada yang berubah satupun di kerajaan, masih seperti waktu yang ditinggalkannya dulu. Beberapa hari terakhir Prabu Siliwangi memikirkan bagaimana fitnah dari rakyatnya apabila mereka tahu bahwa dirinya sudah diislamkan oleh Syekh Kuro. Sebenarnya beliau telah memikirkan hal ini semenjak berada di tanah Cirebon, bagaimana caranya supaya menghilangkan fitnah atau perkataan-perkataan dari rakyatnya yang tidak tahu tentang agama. Tidak lama kemudian Prabu Siliwangi mendatangi macan putih panglimanya supaya membantu negara Pajajaran dipindahkan ke alam jin atau alam gaib. Prabu Siliwangi menunggu datangnya bulan purnama untuk menjalankan rencananya itu ketika pintu gaib terbuka. Kebetulan datangnya bulan purnama hanya 2 hari lagi. Sambil menunggu Prabu Siliwangi bersama macan putih, malam-malam pergi ke batas kerajaan Pajajaran untuk menanam pohon jeruk. Dari batas kerajaan supaya ketika menghilang tidak meninggalkan jejak sedikit pun dan tidak ada bukti apapun. Akhirnya malam kedua di bulan purnama, waktu yang telah ditentukan oleh Prabu Siliwangi datang juga. Beliau bersama macan putih menyirep agar semua rakyatnya tidak ada yang mengetahui satu juga pindahnya kerajaan Pajajaran dari alam dohir ke alam goib.
Prabu Siliwangi langsung memindahkan kerajaan tersebut dengan orang-orangnya. Memakai ilmu dengan dibantu oleh Macan Putih menghilang. Nah, semua negara kerajaan Pajajaran pindah dari alam zahir ke alam gaib. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.